Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara. Pilgub Jakarta dan Sumatera Utara 2024 bisa-bisa jadi panggung pemilihan calon kepala daerah melawan kotak kosong. Di Jakarta, Anies Baswedan yang meski punya elektabilitas tertinggi mungkin tak punya peluang maju sebagai calon gubernur 2024. Dua pekan lagi publik bakal melihat siapa yang melaju dalam palagan pemilihan gubernur Jakarta. Khususnya, apakah Ridwan Kamil bakal menghadapi Anies Baswedan? Dengan skenario yang tengah disusun Koalisi Indonesia Maju mengajak lawan politik di Pilpres bergabung di Jakarta, membuat Ridwan Kamil atau RK bakal menghadapi kota kosong di Pilgub Jakarta. Bila ada lawan pun jadi lawan yang tak seimbang buat RK. Nah, bagaimana dalam situasi hari ini? Kan korbannya akhirnya pemilih. Karena ada broken linkage, ada keterputusan, keterhubungan aspirasi antara apa yang dikehendaki pemilih dengan apa yang menjadi keluaran parpol. Selama ini kalau pilkada calon tunggal, fasilitasi kampanye itu oleh KPU hanya untuk calon tunggal. Ya artinya seolah-olah KPU hanya mempromosikan calon tunggal. Padahal kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara itu adalah pilihan sah publik. Publik bisa memilih, juga gitu ya? dicoblos juga. Dan kalau dia dapat 50% plus 1, artinya pilkada harus berlangsung diulang tahun berikutnya. Skenario melawan kotak kosong kini juga jadi perhatian PD Perjuangan lawan politik Kim. PDIP, meski beralasan masih bernegosiasi dengan partai politik untuk berkoalisi, tetap ingin memajukan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok kini adalah Ketua DPP PDI Perjuangan. Insya Allah Jakarta kami punya. Kami butuh 24 kursi untuk di DKI. Betul. Maka kemudian lintas partai berbicara. Kalau belum apa-apa orang, kemudian kursinya tidak dihitung, maka kemudian bisa mentok kepada urusan orang. Berarti proses yang terjadi. Padahal yang paling penting di balik orang itu bagaimana kebijakan, visi misi yang akan diemban oleh setiap calon. Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan? Meski punya elektabilitas tertinggi dan unggul sekitar 20% ketimbang RK di survei Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia pada Juni lalu, saat ini Anies kemungkinan sulit untuk maju di Pilgub Jakarta. Lantaran Partai Keadilan Sejahtera yang sudah mendeklarasikan memajukan Anies masih melihat situasi dan tawaran partai lain. Secara rasional melihat siapa calon pasangan gubernur dan wakil gubernur yang akan berlayar, dan tentu kami akan berhitung potensi menangnya besar atau tidak. Jadi misalnya kami kan sejak awal memang mencalonkan Mas Anies misalnya. Kami sudah menawarkan kepada partai-partai lain untuk ayo kita usung bareng-bareng. Kemudian kami tawarkan kenapa Pak Sohibul Iman, karena kami partai dengan raihan terbesar di Jakarta. Dan kemudian ketika misalnya kami mendengar ada respon bahwa yang lain tidak ke Mas Anies, akhirnya berpotensi bahwa ini tidak berlayar, maka tentu kami akan memikirkan opsi-opsi yang lain. Realistis. Ya, ini kata yang tepat bagi partai lawan politik Koalisi Indonesia Maju alias KIM yang memenangkan pemilihan presiden lalu. Gerindra, motor koalisi Prabowo Subianto, kini sibuk mengajak Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa lawannya di Pilpres untuk masuk kabinet. Tapi keduanya diajak untuk bergabung di Pilgub Jakarta. Dan kemungkinan untuk mendapatkan wakil dari partai koalisi yang sekarang itu Kim Plus itu tentunya ada. Nah, siapa yang kemudian nanti akan dipilih untuk mendampingi Pak Ridwan Kamil, kita tunggu aja, ya mungkin waktunya tidak terlalu lama, sudah bisa disampaikan ke publik. Kim Plus ini. Tunggu sehari 2 hari. Terima kasih. Pada Juni dan Juli lalu, PKB dan Nasdem sudah mengumumkan mengusung Anies. Bila Nasdem dan PKB jadi bergabung dengan Kim Plus, maka Anies bakal kekurangan kursi syarat pengusung Cagup dan Cagup Jakarta, yakni 22 kursi DPRD Jakarta. PKS kini cuma punya 18 kursi. Analis politik menilai melawan kota kosong di Jakarta bakal sulit, karena para pemilih di Jakarta lebih rasional setelah melihat yang terjadi di Pilpres lalu. Tantangan yang tidak mudah juga buat
buat elit partai politik yang ingin berusaha untuk memenangkan calon tunggalnya tersebut gitu ya. Karena kekritisan masyarakat Jakarta tentu refleksinya tadi berkaitan dengan apa yang terjadi di pemilu bulan Februari lalu. Sehingga kekhawatiran yang tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa nanti ada satu situasi yang tidak mudah gitu untuk diinginkan oleh Kim Plus gitu ya untuk memenangkan calonnya, itu menurut saya juga tidak akan gampang gitu. Meski analisisnya demikian, survei Litbang Kompas pada Juni lalu tentang pengaruh Jokowi dan Prabowo terhadap calon di Pilkada 2024 perlu kembali disimak. Jokowi punya pengaruh besar karena 54,3% pemilih di Pilkada menimbang calon yang didukung Jokowi. Sementara 61,6% pemilih menimbang calon yang didukung Prabowo di Pilkada 2024. Kotak kosong bisa jadi juga terjadi di Sumatera Utara setelah PDI Perjuangan ditinggal sendirian tanpa mengusung Bobi Nasution, wali kota Medan yang adalah menantu Presiden Joko Widodo. Tidak melihat apakah Mas Bobi mau kotak kosong atau tidak. Yang terpenting adalah ada kompetisi yang sehat di tingkat Pilgub di seluruh Indonesia, di 38 provinsi gitu. Bahwa pada akhirnya ada kotak kosong, katakanlah melawan kotak kosong gitu loh, benar melawan kotak kosong, ya kita memenanginya biasa-biasa saja. Lalu apakah kotak kosong dibolehkan di Pilkada 2024? Sejak 2015, calon melawan kotak kosong diatur dalam Pilkada. Pada 2015 ada 3 daerah yakni Kabupaten Blitar, Tasikmalaya, dan Timor Tengah Utara. Di 2017 meningkat menjadi 9 daerah, di antaranya adalah Kabupaten Pati, Tulang Bawang, Tebing Tinggi, dan Landak. Lalu pada 2018 ada 16 daerah di mana calon kepala daerah melawan kotak kosong. Sementara pada 2020 makin meningkat menjadi 25 daerah melawan kotak kosong. Dengan wacana yang sudah ramai di publik saat ini, apakah partai politik lawan Kim berani ramai-ramai mendukung calon tunggal Koalisi Indonesia Maju melawan kotak kosong? Bila memang RK, apakah sang gubernur Jawa Barat 2018-2023 mau melawan kotak kosong di Jakarta? Atau Bobi Nasution melawan kotak kosong di Sumatera Utara? Atau memberikan lawan yang tak seimbang atau tak sepadan kekuatannya untuk dipilih di Jakarta dan Sumatera Utara? Tim Liputan, Kompas TV.